Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang tugas besar Sispromasi eh, yang beranggotakan dengan saya sendiri Aditya Azril, lalu ada Elvino Muhammad Hafiz, Omar Rizky Rasabi, Irsadillah Jakel, Alicia Natasha, dan Raihan Aditya. Yang pertama ada deskripsi proses. Desain sistem otomasi menggunakan programmable logic controller, di mana pada sistem ini digunakan untuk memisahkan ukuran botol secara otomatis. Pada proses dimulai dari operator menyalakan konveyor, lalu menyimpan botol pada konveyor, lalu botol akan melewati sensor untuk ukuran tinggi dan pendek. Jika botol mengenai sensor pendek saja, maka botol diarahkan ke konveyor ukuran botol kecil. Namun, jika botol mengenai sensor ukuran pendek dan tinggi, maka botol akan diarahkan ke konveyor arah botol tinggi. Setelah botol diarahkan ke masing-masing konveyor, botol akan mengenai sensor yang ada pada konveyor sehingga meja putar atau rotatable akan kembali ke posisi awal. Ketika sudah selesai memakai mesin, operator akan menekan tombol stop untuk menghentikan semua konveyor. Selanjutnya ada urutan proses. Berikut merupakan urutan proses dari pemisahan ukuran botol. Yang pertama ada operator menekan tombol start untuk memulai proses, lalu yang kedua konveyornya mulai dinyalakan, lalu operator meletakkan botol pada konveyor, lalu sensor akan mendeteksi ukuran botolnya apakah besar atau kecilnya. Lalu jika ukuran botol kecil, maka meja putar akan berputar ke arah konveyor yang botol kecil, dan juga sebaliknya untuk botol yang besar, meja putarnya akan berputar ke arah konveyor yang botol besar. Jika sudah selesai, meja putar akan kembali ke posisi awal, lalu apabila tidak ada botol yang terdeteksi oleh sensor selama lebih dari 10 detik, maka sistem akan mati secara otomatis. Dan yang terakhir, jika sudah selesai melakukan pemisahannya, operator dapat menekan tombol stop untuk mengakhiri prosesnya. Boleh lanjut. Selanjutnya ada flowchart. Langkah pertama yaitu operator menekan IP0 untuk menghidupkan mesin. Selanjutnya, operator meletakkan botol pada konveyor awal. Botol mengalami 2 kali sensor, yaitu sensor IP1 dan IP2. Apabila hanya mengenai IP1 saja, maka botol berukuran pendek. Apabila kedua sensor kena, maka botol berukuran tinggi. Apabila botol tidak mengenai sensor IP1 selama 10 detik, maka mesin akan otomatis mati dan operator harus mengulangi dari tahap pertama. Setelah melewati 2 sensor, meja putar akan berputar sesuai dengan respon dari kedua sensor tersebut. Pada botol berukuran pendek, meja putar akan mengarah ke konveyor berukuran kecil, dan pada botol berukuran tinggi akan mengarah ke sebaliknya. Setelah memasuki konveyor pemisah, botol akan menyentuh sensor yaitu IP3 atau IP4, dan meja putar akan kembali ke posisi semula. Setelah semua operasi selesai, maka operator akan menekan IP5 untuk mematikan mesin. Lalu ada input dan output. Nah, di input dan output ini adalah ada OP0, yaitu dengan input IP0 tombol start untuk menyalakan mesin. Lalu outputnya mesin bergerak. Nah, untuk aktuator OP1, inputnya itu IP1 sensor deteksi ukuran botol kecil, dan outputnya menggerakkan meja pemutar ke arah konveyor botol berukuran kecil. Lalu untuk OP2-nya itu IP1, IP2 sensor mendeteksi ukuran botol besar. Lalu outputnya menggerakkan meja pemutar ke arah konveyor botol berukuran besar. Lalu untuk OP3-nya, IP3 sensor pendeteksi pergerakan botol di konveyor botol berukuran kecil. Lalu outputnya mengembalikan meja pemutar ke posisi semula.
Lalu OP4-nya IP4 atau sensor pendeteksi pergerakan botol di konveyor berukuran besar. Lalu outputnya mengembalikan meja pemutar ke posisi mula. Lalu yang terakhir IP5. IP5 tombol stop itu untuk mematikan mesin. Lalu outputnya itu mesin akan berhenti. Lalu untuk penjelasannya, Ya, selanjutnya ada ladder diagram. Di sini bisa diketahui terdapat 9 rung ya. Di rung 0 ini adalah untuk IP1 atau output 1 untuk menyalakan si mesin itu tersendiri. Terdapat latching di sini untuk menjalankan semua konveyornya. Kemudian rung 1, rung 2, rung 3, rung 4 hingga rung 8 fungsinya adalah untuk menyalakan sensor untuk si bagian dari botol besar maupun botol kecilnya. Kemudian pada rung 9 ditutup dengan IP5 atau tombol stop yang berfungsi untuk mematikan konveyor pada semua bagian di konveyor itu sendiri. Jadi fungsi dari rung 9 adalah untuk memberhentikan konveyornya. Lalu selanjutnya ada informasi lazim dan desain workstation. Pada simulasi tersebut kita dapat melihat proses simulasi pemisahan ukuran botol berdasarkan ukurannya. Pertama-tama prosesnya itu operator akan menekan tombol start atau IP0, lalu botol-botol akan digerakkan oleh konveyor, lalu botol akan melewati sensor IP1 dan IP2 untuk memilah botol pendek dan botol tinggi. Setelah itu botol akan melewati meja putar untuk dipisahkan berdasarkan ukuran dan berada di konveyornya masing-masing. Lalu setelah itu botol melewati sensor IP3 dan OP3 akan mengembalikan meja putar dari konveyor botol pendek ke posisi semula, dan sedangkan apabila botol melewati sensor IP4 dan OP4 akan mengembalikan posisi meja putar dari konveyor botol tinggi ke posisi semula. Lalu apabila dirasa semua botol sudah dipisahkan, maka operator akan menekan tombol stop atau IP5, maka konveyor akan berhenti. Sekian dari kelompok D. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.